aktif di Facebook antara 2010-2011. Oke. Dia akunnya pun dibikinkan oleh temannya, jadi bukan dia sendiri. Kemudian pada saat masa-masa Pilpres tiba-tiba dia merasa tanpa dia memasukkan akunnya ke grup, tiba-tiba dia tahu bahwa akunnya diundang oleh akun lain untuk masuk ke dalam satu grup Facebook yang di dalamnya ternyata terjadi di situ perang bully antara kubu capres yang satu dengan kubu capres yang lainnya dan saling berkaitan gitu ya. Nah disitulah kemudian dia mendapatkan gambar-gambar itu, gambar-gambar yang mungkin dianggap undang-undang masuk konten pornografi. Tanpa diedit oleh MA? Tanpa diedit. Langsung dia nggak punya diposting kemampuan begitu? untuk mengedit. Dia lulusan SMP, pada saat masuk SMU pun dia putus, kelas 1 SMU dia putus tengah jalan karena dia lebih mementingkan biaya untuk adik-adiknya. Itu gambar yang pertama kali ia posting, ia unggah itu gambar tersebut, apa sebelumnya ada gambar-gambar yang kontennya sama? Sebenarnya kalau saya udah sempat buka ya, baru kemarin saya ketahui bahwa ternyata akun Facebooknya sudah hilang peredarannya. Dihilangkan oleh siapa, maaf? Saya kurang tahu. Yang jelas ada yang tahu dihilangkan oleh siapa? Ngaku aja, ngaku. Sudah tidak ada begitu ya? Enggak, harus lapor ke Aki Minggu pagi tentang akun-akun yang hilang. Kehilangan ya, kehilangan akun ya. Oke. Terus Mas, boleh dilanjutkan? Tiba-tiba dia masuk di situ. Nah, konten-konten yang dia sebenarnya yang ada di dalam Facebook dia, kalau kita sebagai pengguna Facebook itu sebenarnya konten-konten yang sering kita lihat di Facebook. Bahkan mungkin sharing di BBM ya, broadcast segala macam begitu. Itu konten-konten sebenarnya benar-benar yang memang kita lihat waktu muncul di pada saat perang dunia maya di masa Pilpres. Nah, dia tidak punya kesadaran bahwa aksi-aksi bully semacam itu sebenarnya beresiko karena ada ancaman undang-undang pasal dan sebagainya ya. Dia ambil saja konten-konten itu, kemudian dia masukkan ke dalam akun-akun dia. Jadi dia tidak menyebarkannya ke akun ke satu grup Facebook, tidak. Justru malah yang bertebaran di grup Facebook itu dia masukkan ke dalam akunnya dia. Tanpa ada kesadaran mengenai resikonya, ya, karena dianggap itu biasa. Karena dia melihat sendiri itu terjadi. Dan menurut saya, dan kalimat dia mengatakan saya iseng. Nah, saya mengkonfirmasi isengnya bagaimana. Ternyata terkonfirmasi bahwa dia bukan bagian dari relawan salah satu kubu capres. Dia tidak pernah melakukan kampanye kampanye capres pada saat Pilpres misalnya. Hadir dapat akbar pun tidak. Kemudian dan ternyata pada tanggal coblos Pilpres 9 Juli dia pun tidak menggunakan haknya malah. Bahkan pada saat ibunya mau berangkat ke TPS, dia masih sibuk dengan urusan di rumah dan tidak pernah merayu keluarganya untuk memilih capres tertentu misalnya. Saya ke Mbak Eva. Mbak Eva, sudah ada informasi Pak Jokowi ini tahu mengenai hal ini, ada seorang laki-laki yang kemudian masuk ke dalam jeruji di penjara karena membuli pasti Pak tahu. Jokowi. Apa komentarnya Mbak Eva? Begini ya, penegakan hukum itu kan nggak melihat target ya. Kita kan nggak tahu dia tukang sate. Yang kita lihat kan tindakannya, yaitu ngunduh ke konten yang pornografi. Saya sebetulnya terlibat. Jadi ceritanya saya kan relawan ya, tim lah. Kemudian ada masuk ke saya, Mbak Eva saya mau lapor. Ini ada Facebook yang luar biasa penghinaannya. Kalau masalah dia Zionis, dia keturunan Cina, itu kan dianggap biasa ya. Bully bukan kata-kata, tapi ini gambar. Dan saya kan pansus pornografi, anti pornografi. Saya tahu bahwa ini masuk ke dalam sana. Dan saya sesuai dengan tujuan pembuatan undang-undang pornografi, yaitu melindungi terhadap potensi kerusakan jiwa anak-anak. Kalau melihat orang telanjang, sexual intercourse, genitalnya kelihatan, tidak boleh. Jadi aku nggak tahu kalau ini orangnya, saya lapor kepada pimpinan. Bukan aku, karena bukan bagianku itu. Jadi saya lapor ke pimpinan, dan yaudah Mbak, dari sini kita tackle oleh tim hukum. Nah setelahnya saya nggak mengikuti dan nggak ingat, baru meledak sekarang. Gitu. Pada saat menerima laporan itu Mbak Eva hanya foto itu saja yang Mbak Eva terima atau foto. ada beberapa foto dan konten itu tetap sama? Karena ada relawan yang memang tracing sosmed ya, yang ini keterlaluan Mbak, yang lain kata-kata.
Dan Pak Jokowi yang difitnah kayak apapun dah rapopo. Tapi yang ini kita yang nggak terima, saya yang nggak terima sebagai ibu, loh kok kayak gini gitu loh ceritanya. Dan saya serahkan ke timnya, saya fokus kepada penugasan saya. Sudah ada informasi hari ini barangkali atau beberapa hari ini Pak Jokowi apa komentarnya ketika? Belum tahu saya. Belum Tim hukum. Belum tahu ya. Tapi perkiraan saya dia sangat pengampun ya, pasti diampuni. Tapi ini kan pidananya bukan personal ya. Kalau sudah undang-undang pornografi itu kan meskipun dicabut ya pidananya akan jalan. Tapi Mita, Pak Jokowi tidak memberikan komentar, itu juga bukti bahwa sebagai presiden dia lebih memikirkan pengungsi Sinabung dan lain sebagainya daripada hal yang itu, betul kan? Ya, tapi gini loh, sebentar. Ada di dalam program penegakan hukumnya yang kita sebut Nawacita dan ada Quick Win program. Di situ dikatakan dengan eksplisit karena mendapat laporan dari KPAI, dari Komnas Perempuan bahwa sexual crime, dan ini teman-teman PKS paling getem-getem kalau namanya sexual crime gitu, harus ditindaklanjuti oleh hukum secara tegas. Karena potensi sudah emergensi ya untuk sexual crime ini untuk anak dan perempuan. Nah, di dalam Nawacita sudah dijelaskan negara harus hadir untuk memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan terutama terhadap kejahatan sexual crime. Jadi ya imbang lah, udahlah ini diurus oleh yang sana, saya ngurusi Sinabung begitu. Kalau kita berkaca pada pemerintahan sebelumnya nih, Pak SBY kan termasuk pemimpin negara yang sering dibully begitu ya. Banyak. Kemudian tidak begitu banyak reaksi yang dilakukan oleh Pak SBY. Sebelum menjawab, saya boleh tanya lagi nggak, Pak Polisi sudah mempelajari pasal 43 ayat 6-nya, bahwa kalau menahan harus ada kesepakatan kepolisian, jaksa, dan pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya 24 jam. Kalau belum ada, tolonglah melepaskan MA pada saat ini. Ini saya sempat-sempatkan nanya nih. Kalau belum, kalau sudah ya nggak apa-apa, ditahan terus. Tapi kalau belum, menurut hukumnya begitu kan? Ini mentang-mentang live terus ngomong begitu. Enggak, ya kan siapa tahu setelah ini dipelajari ternyata hukum ditegakkan sesuai dengan keinginan kita. Saya setuju bahwa itu harus diproses, tapi salah satu kelemahan undang-undang ITE ini, ya setelah saya berbicara dengan banyak pakarnya, antara lain ada Pak Gatot, Dewa Broto yang sering menjadi saksi ahli di pengadilan. Jadi kalau misalnya ini mau diproses hari Sabtu, padahal besoknya Minggu ketua pengadilan negerinya tidak ada, jaksanya lagi libur, tapi itu nggak bisa. KUHAP ya, tata cara untuk tata beracara itu kan juga diatur di KUHAP. Mungkin rujukannya juga KUHAP juga bisa. Pasal berapa yang KUHAP? Aku nggak tahu kalau 310 311 3 bulan di bawah 5 tahun tidak bisa langsung ditahan, gitu ya. Ya kalau di bawah ancamannya 5 tahun ya itu tidak bisa ditahan, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang dikecualikan. Pasalnya berlapis tapi kan yang ditujukan pada konstruksinya ada 3 undang-undang. Undang-undang pornografi, undang-undang tindak pidana umum dalam hal ini KUHP, dan undang-undang ITE. Nah, tadi kalau misalnya soal soal izin pengadilan segala macam, konstruksinya undang-undang pornografi di konstruksinya di paling atas. Nah, saya kira kalau misal apakah di dalam undang-undang pornografi juga diatur izin pengadilan, nah itu yang harus kita. Saya penasaran ke Bang Ege, kalau pemimpin-pemimpin di luar ketika ada mention, bully, hinaan yang masuk ke akun beliau atau ditujukan kepada beliau, reaksinya seperti apa sih Bang Ege? Tergantung negara mana. Kalau Bang Ege punya contoh negara mana? Ada beberapa gambar lah ya, tapi jangan suka dimasukkan ke dalam hati, maksudnya. Jadi aman nggak? Tapi aman nggak nih? Aman nggak? Aman. Ini di negara lain lah. Obama ya, bisa di shoot di kamera ya. Kalau makin dekat, Obama itu digambarkan sedang megang bagian belakang dari seorang perempuan. Lalu ini gambarnya kebetulan still kalau di saya. Kalau dia yang sesungguhnya digini-giniin tuh, digini-giniin sama Obama. Bergerak ya? Iya, digerak-gerakin gitu ya. Belum pernah saya lihat Obama komplain tentang yang begitu. Ini juga agak lebih seru nih. Ada gambar ini. Kalau pelan-pelan kamera melihat kumpulan Obama dengan kelompok-kelompok kaum lainnya ya. Apa reaksi-reaksi yang kemudian belum pernah saya dengar melaporkan ke kepolisian dan lain selanjutnya. Kalau belum pernah dilaporkan, belum pernah juga ada reaksi, lalu bagaimana kemudian publik bisa tahu hal yang benar, hal yang salah ketika mengunggah sebuah konten yang memang tidak sepantasnya? Menurut ilmunya media sosial, tapi sebetulnya internet secara umum,
ditemukan untuk merayakan kebebasan. Di internet lah orang bisa diperlakukan secara equal, secara seimbang. Kalau dalam pertemuan rutin kan harus begini, sebelum kita bicara, kita beri kesempatan kepada Pak Lurah untuk menyampaikan sepatah, dua patah kata, dan lain segala macam. Kalau di media sosial, langsung saja misalnya. Tetapi selalu ada 3 kelemahan. Yang pertama, kredibilitas. Pada umumnya dianggap lebih rendah dari yang lain. Yang kedua, asal muasal. Ini orang ini cuma memforward atau asal muas dia yang buat, ya kan? Karena kalau, ini saya mau kasih contoh agak serius ya. Dalam kasus Luna Maya dengan Ariel misalnya ya, itu kasus yang kita tahu semua ya, wajah Anda mencerminkan bahwa Anda tahu, kira-kira gitu ya. Lalu, apakah mereka yang membuat, ya, yang harus dikenai pidana, atau Anda semua yang sedang menerima itu, lalu memforward ke teman Anda? Saya yakin Anda semua menerima dan memforward ke teman Anda. Betul ya? Ngaku aja. Yes. Nah, dalam hal itu, yang menyebarkan Juga kena. kena. Apalagi yang nonton bareng, itu pasti kena. Tapi saya yakin. Nah, yang ketiga, memang kualitas dalam konteks media sosial ini rendah. Jadi memang dikembalikan pada 2 hal. Yang pertama, kita harus bersama-sama menegakkan etika di media sosial. Penting sekali ya, saling mengingatkan. Tapi pada bagian lain, yang kedua, harus tetap dianggap bahwa gambar-gambar seperti itu memang berkredibilitas rendah, bercita rasa rendah, dan sangat tergantung pada orangnya mau ditanggapi. Tapi memang Mas Mus boleh menjawab tapi di segmen berikutnya ya. Bapak emosi sekali.